Yang pastinya jodoh pasangan hidup. Agak pelan ya. Shalom, perkenalkan nama aku Pagar, umur aku 19 tahun dan aku seorang mahasiswa. Nama aku Paula, umurku 23 tahun. Sekarang statusnya mahasiswa, tapi kemarin baru sidang, terus nggak tahu sekarang statusnya apa. Nama aku Katie, and I'm single and very happy. Perkenalkan, nama saya Fenty, saya seorang freelancer. Aku Naomi, aku umur 18 tahun dan aku masih siswa SMA. Saya Kak Imelda, saya Wakil Kepala Departemen dari GBI Youth Medan Plaza. Tahun ini kayaknya bakal jadi Natal paling berkesan di hidup aku karena aku pengen kali Natal tahun ini aku bersama pasangan aku. Karena aku baru kali ini Natalan itu bareng pasangan aku sendiri. Jadi aku berharap aku bisa foto di pohon Natal sama pasangan aku. Beda aja gak sih kayak punya pride sendiri aja gitu, kayak nggak sendiri lagi berdua gitu, kayak mana orang Natal pada umumnya aku rasa. Enggak mengubah konteks Natal yang sebenarnya, tapi kayak ngerasa Natal itu menjadi sesuatu yang lebih spesial aja ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini ngerasa tahun yang lebih spesial. Menurut aku sendiri sih Natal tahun ini itu, tapi nggak tahu juga ya, kayak ngelihat dari Natal-Natal sebelumnya, aku sebagai anak muda sendiri ngerasa Natal itu kayak udah hilang makna gitu sih sebenarnya. Tapi aku percaya Natal tahun ini bakal berbeda karena kita diajari berdasarkan tahun lalu kayak masa Covid gitu, kita mempunyai harapan. Dan aku percaya di tahun ini adalah tahun penuh pengharapan buat kita semua. Wah, kayaknya seru kali nggak sih Natal sama tahun baru kali ini, kayak gimana di tahun lalu itu kayak kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak sih kayak pengen seru-seruan, main-main ke rumah temen, bakar-bakar, yang pastinya kayak tahun lalu tuh nggak bisa dilakuin. Nah, mudah-mudahan di tahun ini bisa direalisasikan semua, kayak bakar-bakar, temu kangen sama teman-teman yang jauh, temu sama keluarga yang gak jumpa kemarin di tahun lalu. Mudah-mudahan di tahun ini semua bisa dilakuin. Berbicara tentang pengalaman tersedih, aku ngerasain itu di sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu pas aku itu masih kelas 2 SMA. Jadi di situ aku ceritanya aku ngekos karena aku sama orang tua aku itu lagi pisah gitu kan. Jadi aku ngekos sendiri selama sebulan dan aku ngerayain tahun baru itu di rumah teman. Jadi aku nggak sama keluarga aku. Pencapaian yang paling oke Natal tahun ini sih aku berhasil sidang, as I said before. Aku ceritain dikit ya prosesnya. Aku mulai bulan November dan sekarang endingnya di November juga. ACC judul dari mulai November, pengerjaan dari mulai November, di ACC di Februari, luar biasa. Baru pengerjaan skripsi ACC April, sempronya April, terus berjalan lagi penelitian dan sidang lah di bulan November. ACC-nya Oktober, sidangnya di November. Sarjana pendidikan apa? Pendidikan matematika. Ya guys, ya. Kedepannya ya kalau Tuhan izinkan mau lanjut ke luar negeri. Suasana Natal tahun ini, menurut aku sih bakal heboh karena tahun ini bakalan beda dari tahun sebelumnya. Kita udah bisa lagi ngumpul bareng biarpun nggak rame-rame. Gitu. Bakalan lebih heboh lah pastinya, apalagi di gereja. Tunggu aja pokoknya. Kalau tersedih sih kayaknya jujur ya, kalau di keluarga hampir tiap Natal nggak ada papa karena papa tuh kerja. Jadi susah ketemunya. Kalau mau Natal pasti
malamnya, atau pas tahun baru tuh juga malamnya. Pokoknya tiap Desember itu papa pasti kerja. Tapi kalau yang senangnya tahun ini ngumpul bareng karena udah nggak kerja. Hadiah yang aku nantikan nggak gimana banget sih. Yang pastinya tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan panjang umur, apalagi untuk kedua orang tua, dan untuk pekerjaan semoga karir meningkat dari tahun lalu sekarang, untuk terus yang pastinya jodoh pasangan hidup. Agak pelan ya. Kenapa jodoh? Karena umur sudah semakin memuda, nggak sih? Umur sudah semakin teman-teman bisa jawab sendiri ya. Yang pastinya aku mau menikah lah pastinya kan. Itu kerinduan buat aku pribadi. Kumpul keluarga, karena kebetulan kami keluarga besar sudah jarang untuk kumpul keluarga karena papa mama orang tuanya sudah tidak ada, dan pastinya tuh aku rindu sih untuk tahun ini, apalagi kita orang Batak biasanya mandok hata itu siap-siap, itu sih yang aku rindu. Kebetulan aku kurang terlalu suka liburannya, jadi kalau misalnya ditanya liburan kemana, ya kemana aja sih sebenarnya aku suka, kemana aja sebenarnya ya ikut aja sebenarnya gitu. Pengalaman tersedih itu sekitar 4 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. Itu papaku sakit tuh, jadi kayak sedih aja gitu. Yang aku rasakan pasti shock ya, karena aku tahu papaku tuh orangnya giat olahraga tuh. Jadi aku shock gitu, satu keluarga tuh shock karena ya itu tadi. Biasanya kelihatannya papa itu sehat-sehat terus gitu, dan akhirnya sesuatu yang nggak terduga tuh menimpa papa, yang pastinya keluarga tuh sedih sekali. Apalagi itu kuliah jauh gitu kan di Malang tuh. Sukacita terbesar di tahun ini saya bisa hidup baru, merasakan kasih mula-mula, dan saya bisa melayani untuk anak muda. For your information, saya berulang tahun di bulan Desember ini ya. Yang pasti saya mengharapkan kado dari kalian semua. Yeay! Udah selesai. Udah itu aja. Pengalaman tersedih, ya karena opung udah meninggal, ya saya tidak bisa lagi berkumpul bersama keluarga besar. Itu aja sih. I would like some new shoes, mungkin would be nice. Jordans if my mom can afford. Maybe peace and quiet. Gara-gara kayak I've been busy and school has been killing me, so I would like to maybe rest and have rehab for my mental health. Honestly, from dari my heart, aku pengen nyoba Natal sendiri, without any disturbance dan gangguan dan suara-suara berisik di lantai atas. Jadi kalau misalnya aku ditinggal sendiri for Christmas, I would be very very happy. I think for the sake of my mental health juga sih, aku dari kemarin aku stres gara-gara kayak I need some me time. I need some alone time to think about everything in my life without anyone interfering me. That would be very nice. Dan aku juga I wanna try something new. I have never spent my Christmas alone, so I would like to, kayaknya enak kalau misalnya spend Christmas sendiri. Spending pas Natal bareng keluarga besar yang di Jawa, yang di Jakarta sih. It's very fun because I don't know, biasanya kan agak jarang ya for keluarga besar
kumpul-kumpul bareng. Terus kayak at that is one of the rare occasion where my big family itu kayak ngumpul bareng. So and then it's really fun. It's really fun. We do some bonding and yeah, I think it's fun. Ya, sebenarnya setiap orang itu kalau bicara tentang Natal pasti sudah ada gambaran kumpul keluarga, pasti keluarga lengkap. Hanya saja tidak semua orang atau mungkin tidak semua anak-anak muda seberuntung seperti yang kita gambarkan. Mungkin ada yang sudah kehilangan seorang papa, sudah kehilangan seorang mama. Tapi intinya yang paling ideal adalah ya ada satu sukacita kumpul bersama dengan keluarga. Walaupun mungkin itu cuman kamu dengan kakak kamu, atau kamu dengan adik kamu, atau mungkin cuman kamu dan mama kamu. Intinya spending quality time, dan itu dengan orang-orang yang memang kamu kasihi dan yang mengasihi kamu. Ya, Natal itu kan karena setiap tahun kita rayakan, jadi image kita kembali lagi sering bicara tentang acara yang besar, perayaan yang besar di satu tempat, kemudian baju baru, kemudian make something yang kayaknya nuansanya hore-hore. Tapi jangan lupa, dengan adanya pandemik dari tahun lalu, kita sudah ngalamin bahwa gambaran besar seperti itu ternyata kita nggak bisa lakukan. Tapi apakah itu menghilangkan makna Natal? Tentu aja enggak. Karena pada dasarnya secara alkitabiah, kehadiran Tuhan Yesus atau kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan setiap Desember, itu memberikan pengharapan baru buat setiap kita. Jadi jangan dijadikan hanya sebuah perayaan rutinitas, tetapi memang setiap Natal itu, apalagi kan akan memasuki tahun yang baru, alangkah baiknya menjadi satu perenungan kembali, refleksi kembali tentang kasih bola kamu sama Tuhan. Kemudian juga bikin satu wishlist boleh ya, tapi kalau bisa juga wishlist yang bukan hanya sesuatu yang nyenengin daging ya, tapi sesuatu yang bikin kamu makin mengasihi Tuhan. Karena kan masuk kepada tahun yang baru. Kalau senang sih hampir setiap Natal sebenarnya punya special moment ya, punya special memories gitu. Dan rata-rata memang menyenangkan. Either itu kumpul dengan keluarga besar ataupun hanya dengan suami dan anak-anak. Tapi kalau menyedihkan ada satu kejadian sih, waktu Natal pertama kali saya harus kehilangan papa saya. Jadi memang ada satu kebiasaan kalau saya dengan keluarga besar ketika masih tinggal di Jakarta adalah kita kumpul bersama. Nah, di tahun 2014 itu adalah Natal pertama kali saya kehilangan papa. Dan yang menariknya untuk kami mengusir kesedihan kami, satu keluarga besar akhirnya kami liburan ke Bali. Jadi memang ada sesuatu hal yang baik, tetapi pada dasarnya ketika kami liburan di Bali pun nggak bisa bohong, tetap merasakan sedih. Bahkan seperti sekarang nih, udah mau Natal, tetap aja nggak bisa bohong, walaupun 2014 ya udah cukup lama, tetap aja kayak masih missing banget gitu. Aduh, nggak ada lagi si papa gitu. Jadi ya itu sih, dari sekian banyak saya ngerayain Natal yang paling sedih, dan sampai hari ini pun masih ngerasa kehilangan ya waktu papa saya nggak ada. Seperti tadi yang saya udah ngomong, maknai arti Natal itu dengan benar. Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu lahir di dunia itu nggak iseng-iseng, nggak kayak kurang kerjaan. Tetapi punya destiny atau punya tujuan ilahi, yaitu untuk nyelamatin kita semua. Jadi buat teman-teman di luar sana, sekalipun mungkin keluarga kamu nggak lengkap, atau mungkin kondisinya kamu di kamar kos sendirian, karena pekerjaan kamu nggak bisa ketemu keluarga, atau mungkin kamu ngalamin hal yang lagi secara perekonomian, mungkin lagi kurang sehat, atau apapun itu. Ingatlah bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kamu. Bahwa Tuhan itu bagaimanapun kondisi kamu, dia sudah pernah lahir, dia sudah pernah mati, dan dia bangkit. Dan Roh Kudus dicurahkan. Walaupun kamu ngerasa sendirian, tapi percayalah, kamu tuh nggak pernah sendirian. Dan ingatlah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, jangan pernah lupa untuk berseru sama Tuhan. Karena pada dasarnya, Tuhan itu pasti tungguin kamu untuk selalu datang, menghadap, dan memanggil namanya.
Buat anak-anak muda, dimanapun engkau berada, cuman satu yang saya mau ingetin. Tadi saya juga udah sempat ngomong ya, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, enak gak enak, lagi ngerasa sendiri atau tidak, mungkin kamu lagi ngerasain kecewa atau apapun, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Dan ingatlah Tuhan itu nggak lihat kamu anak muda yang sempurna atau tidak. Dengan segala ketidaksempurnaanmu, Tuhan Yesus tetap sayang sama kamu. So, jangan gampang menyerah, terus cari Tuhan, baca Alkitabmu, punya waktu doa ya sama Tuhan, supaya kamu semakin mengenal Tuhan dengan benar. So, Merry Christmas, Happy New Year, God bless you. Jangan lupa 11 Desember 2021, ibadah Natal yuk Di GBI Rumah Persembahan. pukul 18.30. see you!